فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman selama pandemi. Ini sudah turun endemi ya. Selama pandemi ini alhamdulillah Allah jaga Islam kita tidak goyang. Allah jaga keimanan kita. Ya, dengan segala apa yang kita hadapi, ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada hamba. Mudah-mudahan ya musibah ini, wabah ini ya, mudah-mudahan Allah tarik ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, lumayan cukup lama ya. Mudah-mudahan turunnya enggak naik lagi. Amin. Mudah-mudahan ya kita kembali seperti ya sedia kala ya. Enggak perlu pakai masker lagi. Ya, sekarang tidak beda akhwat sama ikhwan cadaran galau. Ya, kita ya harus semuanya kembali kepada Allah. Ini ujian. Mudah-mudahan semua kita lulus ya. Benar-benar mengimani bahwasanya ini datangnya dari Allah dan juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan musibah ini keimanan tauhid dijaga oleh Allah, ini adalah nikmatun azimah ya yang diberikan Allah kepada hamba. Kemudian nikmat sehat. Ada yang sehat sampai sekarang enggak kena virus ini. Ada yang kena sembuh ya. Ada yang kena lama sembuhnya. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi ya yang sakit, yang apa menjadi penghapus dosa-dosanya. Semua yang menimpa orang mukmin baik. Semua yang menimpa orang mukmin baik. Jika dia ditimpa musibah berupa kebaikan, dia bersyukur. Jika dia ditimpa musibah berupa keburukan, dia bersabar. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang mukmin. Ya, kita ya, hal-hal yang seperti ini jika kita memahami bahwasanya dunia ini ya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedikit, kecil, maka musibah sebesar apapun yang dihadapi seorang muslim tidak menjadikan ya, tidak merusak agama dia. Tidak merusak agama dia. Karena segala sesuatu yang Allah timpakan kepadanya akan lenyap, akan hilang. Ya, tidak akan serta-merta itu bersama dia. Allah akan menguji seorang muslim ya dengan musibah, baik berupa kebaikan, baik berupa keburukan, agar kita ini bertemu dengan Allah benar-benar dalam keadaan bersih, kemudian dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Tapi ada dua nikmat
yang kita dapat terus tapi kita tidak mensyukurinya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya, lalai memanfaatkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Puji Allah Azza wa Jal, waktu luang kita dimudahkan Allah untuk mengisi talabul ilm ini, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini pahalanya sangat agung idza sahhatin niyyah, jika niat kita benar-benar karena Allah Azza wa Jal, niat ikhlas, yaitu seorang ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, apalagi dia bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Salawat juga beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Sekarang kita ini benar-benar di akhir zaman, tanda-tanda kiamat sangat banyak sekali, ya. Termasuk banyaknya kematian, corona ini 3 juta lebih yang meninggal dunia dalam dekade belum 2 tahun full lah, segitu jumlah yang meninggal. Ini tanda kiamat. Ya. Dulu ada yang namanya wabah ta'un, itu 26.000, itu disebut tanda hari kiamat. Nah, bagaimana ini lebih dari itu? Berarti kiamat telah dekat. Iqtarabati sa'atu wa ansyaqqal qamar. Kiamat dekat kata Allah, bulan pernah terbelah. Bulan dulu pernah belah 2, itu tanda kiamat 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, berarti kita lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Ini bukan nakut-nakuti. Ini khobar dari Allah, khobar dari Rasulullah, agar kita ini ada isti'dad, ada persiapan. Ya, minimal amal yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita, enggak ada yang kita tinggalkan, enggak ada yang kita lalaikan. Adapun orang-orang yang bisa menggabungkan antara sunnah dengan kewajiban yang memang wajib kita kerjakan, maka ini orang yang beruntung sekali. Ya, beruntung sekali, karena orang-orang yang dimudahkan melaksanakan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dimudahkan seperti tadi, Masya Allah, banyak sekali yang puasa sunnah Senin Khamis, ya kan? Ini subhanallah, puji Allah Azza wa Jal, dan kuatkan niat di situ. Kata Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang puasa sehari aja, enggak usah banyak-banyak, enggak usah seumur hidup. Sehari aja dia puasa, tapi jelas-jelas fi sabilillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun jaraknya. Ya, yang harus kita perhatikan tatkala beramal soleh ini, kita beramal lillah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beramal, ya, motoriknya adalah karena kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang berujung mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara amalan yang membuat kita insyaallah masuk syurga, kita menjauhi segala perkara-perkara yang menyakiti kaum muslimin. Yang menyakiti kaum muslimin. Karena menyakiti kaum muslimin termasuk perbuatan zalim yang sudah kita pelajari di bab-bab yang lalu. Kezaliman, kata Nabi, zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat kita membutuhkan cahaya, ya. Lebih-lebih lagi tatkala kita menyeberang sirat yang sangat gelap, di bawahnya neraka jahanam, apinya hitam legam, butuh cahaya kita agar kita tidak jatuh, ya, tidak terpeleset, tidak nabrak. Maka cahaya jangan dipadamkan dengan menzalimi orang lain. Baik menzalimi itu dengan qaul, dengan ucapan, atau menzalimi juga dengan perbuatan. Semuanya ini tidak boleh dilakukan orang muslim. Karena muslim, kata Nabi, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah muslim lain selamat. Selamat dari lisannya dan selamat juga dari tangannya. Ya. Dan juga terkadang
kezaliman berupa lisan lebih menyakiti daripada kezaliman ya dari tangan seseorang. Makanya ucapan-ucapan kita dijaga. Ya, tak kala berbicara dengan teman-teman, kalau berbicara dengan orang tua khususnya ini, kita harus perhatikan. Cari kata-kata yang terbaik yang tidak menyakiti mereka. Adapun dakwah berupa kebenaran ya, yang kita telah sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, jika orang kesinggung maka ini tidak termasuk bab ini. Yang namanya dakwah ya mesti namanya dakwah nyinggung, wa dzakir singgung, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya sesungguhnya peringatan bagi orang mukmin itu bermanfaat bagi orang yang ada iman di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang jika dinasihati nerima. Karena orang yang mereka jika dinasihati nerima maka orang ini insya Allah selamat. Tapi jika dia dinasihati tidak menerima, kata Allah fahasbuhu jahannam, maka cukup bagi dia neraka jahannam karena menolak nasihat ini sombong. Alhamdulillah kita sudah berada di bab di dosa besar yang ke-50. Sudah lewat setengah ini. Mudah-mudahan kita bisa menamatkan buku ini ya. Kemudian kita cari buku yang lain, subhanallah ya. Sehingga kita bisa banyak menamatkan kitab-kitab para ulama. Al-Kabiratul Khamsun, dosa besar yang ke-50. Yang ke-49 kemarin berkenaan dengan Khawarij. Ya, yaitu orang-orang yang membangkang, orang-orang yang membuat kerusakan di dalam negara, di dalam negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang sah. Ya, maka ini perbuatan orang-orang yang disebut Khawarij. Ya, mereka memberontak, mengadakan kerusakan sana sini, merusak tempat-tempat ibadah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini, karena perbuatan itu akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia salat malam setiap hari, walaupun dia puasa di siang hari, karena Khawarij rata-rata ahli ibadah. Ya, mereka membunuh sahabat yang dijamin surga aja, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dia masih merasa benar. Seperti Abdurrahman ibn Muljam. Ini bahaya syubhat ya. Hati-hati nonton maktok-maktok video yang ya tidak jelas ini dari mana ustadznya, dari mana ini belajarnya, sehingga kita ngelihatnya tersihir dengan ucapannya yang harusnya kita dapat hidayah, kita menyimpang gara-gara mendengar ya potongan-potongan video ini. Maka hati-hati, syubhat ini menyambar apalagi di akhir zaman ini ya. Hati-hati ya dengan tontonan-tontonan, potongan-potongan video, jikalau itu memang berbahaya ya diingatkan oleh para asatidzah maka jangan dibuka. Jelas misalnya orang ini begini-begini kepada pemerintah masih kita tonton, ini berbahaya. Ya, kita sebagai para juru dakwah ini mengingatkan hal-hal seperti ini. Nah, banyak yang seperti ini dalam mengaji ya, akhirnya berubah gara-gara ya sembarang ya melihat, menonton video-video yang menyemangati di dalam beragama, tapi ternyata yang menyampaikan pemikirannya menyimpang seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu kata Nabi SAW, kalam mereka itu kalam khairul bariyah. Mereka disebut Nabi anjing api neraka, tapi Nabi mengatakan kalam mereka itu sebaik-baik kalam manusia. Berarti kita bisa kesihir. Ya, hati-hati. Jangan tertipu dengan orang yang dia kelihatannya notabennya kayak ahli ibadah, ternyata dia jauh dari ilmu agama.